Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran seorang filsuf yang cukup populer, yaitunya Pythagoras. Nah, berdasarkan riwayat hidupnya, tahun kelahiran Pythagoras ini tidak pasti. Namun, ia diperkirakan sudah dewasa pada tahun 534 sebelum Masehi. Pythagoras ini berasal dari Pulau Samos, Yunani kuno. Ayahnya bernama Mnesarchos, orang terkemuka pada masanya. Tetapi ia juga dimitoskan bahwa Pythagoras ini adalah anak dari dewa Apollo. Nah, mitos anak dewa ini tentu tidak lepas dari jasanya dalam mendirikan tarekat keagamaan. Nah, riwayat hidup Pythagoras ini sangat unik dan menarik. Antara mitos dan kenyataan, kebenaran dan kekeliruan terajut dengan sempurna dalam rangkaian perjalanan hidupnya. Nah, sebagaimana tokoh-tokoh agama yang suka mengembara atau hijrah, kehidupannya berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Pythagoras mula-mula angkat kaki dari tanah kelahirannya, yaitu Pulau Samos, menuju Kroton, yaitu di Italia Selatan. Jadi ia tidak betah tinggal di Samos karena tidak menyukai pemerintahan Polikrates yang kejam. Sebelum benar-benar bertempat tinggal di Kroton, ia dikisahkan melakukan perjalanan ke berbagai daerah, salah satunya adalah Mesir. Tujuannya ke Mesir tiada lain adalah ingin menambah wawasan dan mengembangkan cakrawala pemikirannya. Nah, di Kroton, Pythagoras mendirikan suatu perkumpulan keagamaan layaknya perkumpulan tarekat keagamaan. Tarekat keagamaan yang ia dirikan di kota itu untuk beberapa waktu sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sana. Bahkan ada yang mengisahkan ia sampai tinggal di kota itu selama 20 tahun. Namun pada akhirnya ia juga harus pindah dari kota itu karena mendapat perlawanan dari warganya. Ia kemudian menetap di Metapontion, masih di wilayah Italia Selatan ya, sampai akhir hayatnya. Nah, semasa hidupnya Pythagoras ini dianggap sangat berjasa bagi perkembangan ajaran keagamaan dan matematika. Ia adalah orang pertama yang menggabungkan pemikiran teologi dengan matematika. Karena itulah, di satu sisi ia menjadi tokoh yang dimitoskan karena ajaran-ajaran agamanya. Namun di sisi lain, ia dianggap pendiri mazhab yang sangat ilmiah yang di dalamnya terdiri dari para matematikawan. Nah, untuk karya-karya dari Pythagoras ini, sebagaimana Thales, ia tidak meninggalkan satu karya pun. Sehingga para sejarawan harus sudah merasa puas dengan kesaksian-kesaksian para murid atau filsuf-filsuf sesudahnya yang menyinggung namanya. Nah, kesaksian-kesaksian mengenai dirinya pun masih perlu dipertanyakan karena kesaksian itu tidak didapat dari muridnya yang pertama. Oleh karena itu, para sejarawan sangat sulit untuk membedakan antara pendapat Pythagoras sendiri dengan pendapat murid-muridnya. Sangat mungkin pendapatnya sudah dikembangkan oleh murid-muridnya, bahkan bisa jadi ditambah. Hal semacam inilah yang membuat para sejarawan langsung mengutip nama mazhabnya, yaitu Pythagoreanisme, ketika hendak mengutip pendapat-pendapat dari Pythagoras. Nah, karya-karya Pythagoras dalam bentuk ajaran yang menyebar dari mulut ke mulut terkenal sebagai ajaran yang mengkaji masalah keagamaan, musik, dan matematika. Nah, kita akan coba masuk ke dalam pemikiran filsafat dari Pythagoras. Yang pertama itu mengenai bilangan yang keramat. Nah, Pythagoras memiliki pemikiran filsafat yang menarik dan unik, lantaran ia adalah orang pertama yang menggunakan matematika sebagai dasar untuk memulai filsafatnya. Ia memikirkan tangga nada dalam musik dengan analisis matematika. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya terhadap tangga nada musik dari sudut pandang matematika, ia kemudian meneliti alam semesta dengan sudut pandang matematika pula. Tidak hanya itu, pemikirannya tentang agama pun syarat dengan matematika. Sehubungan dengan hal tersebut, ia bersama murid-muridnya menyimpulkan dan yakin bahwa siapa yang menguasai bilangan akan memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu. Nah, mengapa Pythagoras dan murid-muridnya sampai pada kesimpulan seperti itu? Pythagoras dan murid-muridnya menganggap bahwa dalam segala sesuatu terdapat bilangan, sehingga segala sesuatu dapat dipahami pula dengan bilangan.
Nah, mereka mencontohkan seperti unsur-unsur alam semesta terdiri dari bilangan genap dan ganjil atau terbatas dan tak terbatas. Bilangan yang menggabungkan antara yang ganjil dan genap akan menimbulkan keselarasan atau harmoni. Misalnya, anggaplah bilangan ganjil 1 laksana unsur panas, sedangkan bilangan genap 2 ibarat unsur dingin. Jika bilangan 1 dan 2 ini digabungkan, maka akan menjadi bilangan 3. Artinya jika panas dan dingin digabungkan, maka akan terbentuk harmoni, yaitu kehangatan. Nah, Pythagoras dan murid-muridnya juga memiliki keyakinan bahwa bilangan adalah sesuatu yang mistik dan keramat. Saking keramatnya, mereka sampai bersumpah demi bilangan. Bilangan yang dianggap keramat ialah bilangan dasar dari 1 sampai 10. Menurut mereka, bilangan 1 sampai 10 memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri. Misalnya angka 3 dikaitkan dengan perkawinan, angka 4 dikaitkan dengan keadilan, dan angka 7 dikaitkan dengan keserasian. Sedangkan bilangan dasar yang terhimpun pada angka 10 disebut tetraktis. Kemungkinan bilangan tetraktis ini dianggap keramat karena dapat memunculkan keharmonisan dan kesempurnaan alam semesta. Nah, pemikirannya yang kedua yaitu tentang jiwa yang abadi. Mengenai jiwa, Pythagoras dan murid-muridnya mempercayai bahwa jiwa tidak pernah mati atau hidup selamanya. Dalam kenyataan, manusia bisa mati. Tubuh boleh jadi hancur, namun jiwanya akan tetap hidup. Akan tetapi, jiwa yang hidup pasca kematian mengalami perpindahan atau transmigration of soul ke tubuh-tubuh atau tempat-tempat yang lain. Nah, perpindahan ini sangat bergantung pada masa kehidupannya. Orang yang jiwanya kotor kemudian mati, maka jiwanya akan berpindah pada binatang. Jika binatang pertama mati, jiwanya akan berpindah ke binatang yang lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, agar jiwa seseorang tidak mengalami reinkarnasi ke dalam bentuk-bentuk tubuh yang lebih rendah serta memalukan, dan supaya jiwa seseorang yang mati menemukan kebahagiaan bersama yang ilahi, maka jiwa tersebut harus disucikan. Salah satu cara menyucikan jiwa ialah dengan melakukan sesuatu terhadap jenis makanan atau menolak pantangan terhadap jenis makanan dan tingkah laku tertentu. Adapun pantangan itu antara lain tidak boleh makan buncis, memungut sesuatu yang sudah jatuh, menyentuh ayam jago putih, meremukkan roti, melangkahi palang, kemudian mengorek api dengan besi, makan bongkahan roti yang masih utuh, memetik karangan bunga, makan jantung, berjalan kaki di jalan raya, serta membiarkan burung walet bersarang di atap rumah, kemudian melihat cermin di samping cahaya. Nah, kaum Pythagorean ini tidak dapat menyangkal segala aturan yang ditetapkan oleh Pythagoras. Bagi mereka, Pythagoras layaknya seorang nabi. Kata-katanya tidak dapat dibantah oleh orang yang mengikuti jalannya. Jika terdapat selisih pendapat di antara murid Pythagoras mengenai sesuatu hal, maka dicarilah perkataan Pythagoras yang berhubungan dengan persoalan yang diselisihkan tersebut. Sehingga dalam nasihat-nasihat sering dikatakan bahwa Pythagoras telah mengatakan demikian atau autos epa. Apabila disebutkan Pythagoras telah mengatakan demikian, maka persoalan akan selesai karena tidak ada yang berani untuk membantahnya. Nah, kemudian pemikiran yang ketiga itu mengenai alam semesta. Jadi pandangan Pythagoras dan murid-muridnya tentang alam semesta sangat menarik untuk disimak. Jadi kaum Pythagorean ini sepakat bahwa bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, melainkan api. Api ini oleh para pemikir sesudahnya dimaknai sebagai matahari. Jadi pandangan mereka terhadap alam semesta sudah sangat maju dan bersifat heliosentris seperti yang diyakini orang-orang modern dan kontemporer. Namun sayang, mereka kemudian lebih terpengaruh dengan teori geosentris dari Aristoteles, sehingga selama beberapa abad teori kaum Pythagorean lenyap dari dunia pemikiran sebelum akhirnya muncul kembali di awal abad modern, yakni di tangan Copernicus dengan rumusan yang lebih sempurna. Sekian, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.